Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pagi. warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Oke, kalau gitu salam semangat dulu ya. Kita pakai semangat pagi gitu. Oke, kalau Ibu Guru bilang semangat, kalian bilang semangat pagi. Oke, kita mulai ya. Ya, Semangat. semangat pagi. Oke, anak-anak. Di pagi hari ini kita mau belajar tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Apa sih mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu? Yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sedikit bagian dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tentang hak dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, dengan indikator menunjukkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Menurut anak-anak, hak dan kewajiban itu apa? Ada yang bisa menjawab? Tidak bisa. Tidak tahu, Nggak Bu. tahu. Nggak ada salah satu pun yang tahu. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima. Dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi di sini hak dan kewajiban itu sangat berbeda ya. Kalau hak itu adalah apa yang harus kita terima. Tapi kalau kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, nah ini bagaimana cara kita memperoleh hak? Hak itu diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Lalu ada yang bertanya, Bu, kenapa kok hak harus diperoleh setelah melaksanakan kewajiban? Nah, di sini jawabannya adalah karena hak dan kewajiban itu berjalan seimbang, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Terus, bagaimana cara melaksanakannya? Ya, kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita memperoleh hak yang harus kita terima. Selanjutnya, apakah dalam melaksanakan kewajiban diperlukan rasa tanggung jawab anak-anak? Menurut anak jawabannya apa? Perlu, Bu. Perlu. Kenapa perlu tanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Nanti Bu Guru kasih poin plus buat anak-anak kalau bisa jawab. Mengapa kita perlu melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab? Coba salah satu menjawab. Mbak Unsa? Nggak tahu, Bu. Nggak belajar. Mbak April? Nggak tahu, Bu. Mas Yanuri tahu nggak? Enggak, Bu. Loh, kemarin belum belajar ya? Belum, Bu. Belum. Ya udah, di sini Guru akan menjelaskan dulu mengapa kita memerlukan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan kewajiban. Karena kalau kita akan seenaknya sendiri, kita
tidak akan melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Lantas, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ada yang pernah dengar tanggung jawab itu apa? Nah, selanjutnya adalah pengertian tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran melakukan segala sesuatunya secara sadar tanpa ada paksaan. Jadi, tanggung jawab itu kamu sadar. Kalau kamu mau melakukan piket, ya kamu sadar bahwa kamu tidak ada paksaan dari orang lain. Kamu secara sadar, misal ya Nuri dan Unsa, jadwal piketnya hari Senin dan Kamis. Tanpa harus disuruh, kalian harus segera melaksanakannya. Itu artinya kalian melaksanakan kewajiban di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Jawab. Nah, sudah paham tanggung jawab itu apa? Sudah, Bu. Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, ini kenapa hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang? Karena untuk memperoleh hak, kita itu harus melaksanakan kewajiban dulu. Seperti gambar di atas. Nah, itu ada orang yang di kiri itu melaksanakan hak, menerima hak. Orang kalau menerima hak itu pasti kan senang sekali. Tapi terkadang orang kalau melaksanakan kewajiban itu merasa malas. Tuh, orang yang sebelahnya itu kan cemberut kan karena melakukan kewajiban. Kita nggak boleh seperti ini ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, di bawah ini contoh hak anak di rumah, yaitu apa ini? Ini adalah gambar salah satu contoh hak anak di rumah. Ya, coba salah satu sebutkan. Itu hak apa anak di rumah? Itu ada Mendapatkan kedua orang. sayang, Bu, dari orang tua. Oh ya, betul. Ini adalah salah satu contoh hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nilai plus untuk Mbak April ya. Ya, Bu. Selanjutnya. Nah, ini contoh kewajiban di sekolah. Ada 2 contoh. Yang pertama itu ada yang bisa nyebutin kewajiban di sekolah apa? Membersihkan kelas, Bu. Ya, membersihkan kelas. Atau biasa sering disebut dengan piket kelas. Yang sebelahnya kewajiban anak di sekolah itu adalah apa? Belajar. Ya, kewajiban anak di sekolah itu adalah belajar, menuntut ilmu. Nah, selanjutnya, kewajiban anak di rumah, seperti contoh gambar di atas. Contohnya ngapain itu mereka, anak-anaknya? Bersihkan rumah. Ada yang tahu? Iya, membersihkan rumah, membantu orang tua, dan meringankan beban orang tua. Kalian di rumah harus seperti ini ya. Ada nggak yang di rumah yang nggak pernah membantu orang tua? Saya membantu terus, Bu. Oh ya, pinter Mbak April. Yang lainnya gimana? Atau cuman main-main? Nggak pernah membantu orang tua. Membantu semua ya. Ya, Bu. Nih, selanjutnya. Nah, carilah contoh kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Dari 2 gambar tersebut yang merupakan kewajiban kita di lingkungan masyarakat itu yang gambar mana? Yang A, Bu. Yang A. Yang A itu gambar apa, Mas Yanuri? Kerja bakti, Bu. Kerja bakti membersihkan sungai.
Ya, itu dilakukan secara bersama-sama dengan warga masyarakat. Selanjutnya, lantas apakah hak kita di lingkungan masyarakat? Nih, pasti semua pernah mengalami itu. Itu gambar apa sih? Bermain. Iya, pasti semua kalian seneng kan kalau disuruh bermain. Kadang sampai dimarahin karena nggak pulang-pulang ke rumah. Ya, itu adalah salah satu contoh hak kita di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, nah, apakah hak kita di sekolah? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Dari contoh gambar di atas, hak kita di sekolah itu apa? Ada yang tahu? Mbak April tahu nggak hak kita di sekolah itu apa? Sesuai gambar. Mendapatkan pembelajaran. Ya, betul. Mendapatkan pembelajaran dari ibu guru. Mendapatkan materi. Kalau misal nggak tahu, bisa tanya. Itu adalah hak kita di sekolah. Yang selanjutnya adalah contoh hak anak di rumah. Yo, coba Mbak Unsa dibaca itu hak anak di rumah nomor 1 apa? Mendapatkan makan dan minum. Nomor 2, Mendapatkan perlindungan dan keamanan. nomor 3, Mendapatkan bimbingan saat belajar. nomor 4. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, dari keempat hak anak di rumah ini, apakah kalian sudah memperolehnya? Coba tunjuk jari Bu. siapa yang sudah memperoleh keempat hak ini. Sudah? Saya sudah, Bu. Ya, Bu, udah. Oke, berarti kalian sudah menerima hak kalian sebagai anak di rumah ya. Ya, Bu. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah. Coba Mas Roni dibaca. Yang nomor 1 itu apa, Mas? Enggak kelihatan Bu pipitnya, Bu. Yang nomor 1. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, coba dibaca nomor 1, kewajiban anak di rumah apa? Menjaga kebersihan rumah. Yang Ibu dan kedua, ayah sudah memberikan patuh terhadap nasihat ya, orang tua. nah, kedua ini kewajiban anak di rumah, apakah Mas Roni sudah melakukannya? Sudah, Bu. Sudah, beneran loh ya, jangan bohong. Mboten. Nah, kewajiban anak di rumah ini yang pertama menjaga kebersihan rumah. Contohnya, ibu dan ayah sudah memberi kita makan minum dan masih banyak lagi. Lalu, ayah dan ibu juga biasanya melakukan beberapa tugas rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah menjaga kebersihan rumah, sehingga tugas rumah yang dilakukan ayah atau ibu tidak terlalu berat. Yang kedua adalah patuh terhadap nasihat orang tua. Jika ibu dan ayah memberikan nasihat, maka tak ada salahnya untuk menuruti nasihat tersebut. Yang selanjutnya adalah hak siswa di sekolah. Coba Mbak April dibaca hak siswa di sekolah apa saja, Mbak? Mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Ya. Kedua, Selanjutnya? berhak mendapat
mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Selanjutnya, Ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Keempat, selanjutnya lagi. berhak mempunyai banyak teman. Selanjutnya, Kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. oke, sudah. Berarti ya, di sekolah itu banyak ya. Mendapat perlakuan adil, mendapat bimbingan dari guru, berhak meminjam buku, berhak mempunyai teman, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Oke, yang selanjutnya kewajiban murid di sekolah. Coba Mas Yanuri dibaca. Siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ikut tanggung jawab Ya. atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, rapotan yang ada di sekolah. Membantu kelancaran pelajaran di kelas. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oke, apakah Mas Yanuri sudah melakukannya? Sudah, Bu. Oke, sip. Yang selanjutnya, lingkungan masyarakat. Apakah kalian sudah melaksanakannya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti dari ini tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, Bu Guru mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Apa sih pengertian hak itu dari penjelasan Ibu Guru tadi? Yo, coba dijawab. Hak adalah, ada yang bisa menjawab, Mbak April atau Mbak Unsa? Sesuatu yang harus kita terima, Bu. Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban, Oh, yang harus kita jalankan. sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, untuk melakukan hak dan kewajiban ada 3 tempat. Kita memiliki hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita perlu melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita memperoleh hak. Oke, kiranya cukup ya anak-anak pembelajaran hari ini. Silahkan kalian baca-baca tentang hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat yang ada di buku tema. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada. Kalau gitu, Bu Guru tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bu.